Baik teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan database pada aplikasi web. Ya, jadi database dalam aplikasi web cukup penting ya untuk kita pelajari bersama teman-teman sekalian. Karena untuk membangun sebuah web yang dinamis, kita mau tidak mau harus menggunakan database. Kalau web yang kita bangun statis, itu belum membutuhkan adanya database, gitu ya. Nah, dalam materi ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan seluk-beluk atau dasar sekali dari aplikasi web yang sudah terhubung ke database. Nah, namun sebelumnya saya ingin mengulang apa yang menjadi bahasan teman-teman di mungkin mata kuliah database ya teman sekalian. Karena walaupun kita nanti tinggal aplikasi ke webnya, namun kita mau tidak mau harus paham sekali konsep dasar dari database ini. Kita akan awali pembahasan tentang database di web ini dari tujuannya dulu. Kenapa kita membutuhkan database dalam aplikasi web kita? Ada sekitar 3 tujuan yang sudah saya sampaikan di sini dalam slide ini. Yang pertama, jadi dengan adanya pembahasan web ini, terutama di sisi database, kita akan lebih mengenal konsep dari yang namanya RDMS atau Relational Database Management System. Kita mengenal ada yang DBMS, ada juga RDBMS seperti itu. Yang kedua, kita bisa mengenal konsep dari web database, sehingga kita nanti bisa paham dasar kenapa kita membutuhkan database dalam aplikasi web. Berikutnya, dalam materi ini juga akan diberikan contoh web database programming yang sudah menggunakan bahasa PHP dan MySQL server. Jadi di sini kita menggunakan server database yaitu MySQL. Kenapa kita menggunakan MySQL? Nanti kita akan bahas alasannya. Berikutnya kita bahas dulu apa itu yang disebut dengan data. Jadi di pembahasan kuliah yang lain mungkin sudah dijelaskan panjang lebar apa itu data, apa itu informasi ya kan. Nah, di sini akan saya ulang kembali yang disebut dengan data. Jadi data itu adalah sebuah kumpulan atau himpunan fakta dari suatu objek. Nah, objek ini bisa berbagai macam. Contohnya ada objek pohon. Nah, kita bisa mengambil fakta dari objek ini. Fakta dari sebuah pohon bisa kita ambil antara lain adalah pertama adalah nama pohon tersebut. Kita bisa tahu nama pohon ini apa. Berikutnya, jenis pohonnya. Pohon ini dia jenisnya pohon yang mungkin berbatang keras atau berbatang lunak atau mungkin yang merambat seperti itu. Ini sebuah fakta yang harus kita gali dari sebuah objek dan bisa kita catat menjadi sebuah data. Berikutnya, usia dari pohon. Pohon ini secara dimensi mungkin kecil besar ya kan. Nah, namun kita juga bisa melihat kira-kira usia dari pohon ini umurnya berapa hari, berapa bulan, bahkan mungkin sudah berapa tahun. Ini sebuah fakta juga. Berikutnya jumlah produksi. Misalkan sebuah pohon jati ya kan. Nah, dalam setahun bisa kita produksi berapa pohon jati. Dalam 10 tahun berapa pohon jati. Jadi jumlah produksi juga bisa kita hitung dan menjadi sebuah fakta. Nah, ini juga nanti kumpulan dari fakta ini adalah sebuah data. Berikutnya, fakta yang juga bisa kita ambil dari contoh objek pohon ini. Kira-kira pohon ini kalau kita jual dalam bentuk kayu misalkan, per batangnya, per kilonya berapa rupiah ya kan kalau kita jual di pasaran. Nah, ini juga sebuah fakta. Jadi selain pohon teman-teman, kita juga bisa mengambil contoh yang lain yang di sekitar kita sudah sangat banyak sekali ya. Ada mungkin mobil, ada kendaraan, ada mungkin gedung-gedung. Ini sebuah objek semua. Nah, bisa kita ambil data-datanya berupa fakta tadi itu. Oke, berikutnya teman-teman. Jadi data tadi ya, itu adalah merupakan sebuah raw material atau bahan mentah yang kita masih membutuhkan proses pengolahannya. Data yang sudah cukup banyak sekali jumlahnya, tidak mungkin kita olah secara manual karena membutuhkan waktu yang cukup lama ya kan. Kalau kita olah manual akan menghabiskan banyak resource dan waktu ya. Bahkan tenaga juga ya. Tenaga kita akan terforsir untuk mengolah data tersebut. Namun sekarang sudah adanya
perangkat komputer dengan aplikasi sudah canggih saat ini, kita bisa mengolah data yang jumlahnya sangat banyak dengan waktu yang singkat. Jadi kita nggak butuh banyak waktu. Nah, oleh komputer akan diolahkan data kita ini dan akan ditampilkan hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan sebuah hasil berupa infografis, bisa ditampilkan dengan dalam bentuk infografis. Berikutnya, kita ingin menampilkan dalam bentuk analisis, juga bisa ditampilkan dalam informasi hasil analisisnya, seperti itu. Jadi cukup banyak variasi atau output dari data yang diolah oleh sebuah komputer. Nah, di sini adalah tujuan kita atau titik kita saat ini berada di sini, di tengah-tengah, di sisi aplikasi komputer. Jadi kita dituntut untuk bisa membangun sebuah aplikasi yang bisa ngolah data mentah menjadi sebuah informasi. Dan pertanyaannya, saat ini sudah bisa atau belum? Kalau sudah bisa, bagus ya, tinggal ditingkatkan lagi. Bagi yang belum bisa, silahkan, masih banyak kesempatan waktu untuk belajar ya. Belajar bagaimana kita membangun aplikasi untuk mengolah data yang bentuknya berbagai macam, bermacam-macam, terutama data yang terstruktur ya, karena kita kenal ada dua data yang terstruktur sama data yang tidak terstruktur ya. Nah, kita di sini kasus kita di data yang terstruktur dulu, jadi data yang memang bisa kita olah dengan perhitungan kalkulasi matematika, seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk di pembahasan database. Jadi yang disebut dengan database itu apa, ya kan? Ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan di sini. Yang pertama adalah database adalah kumpulan data. Jadi data yang banyak sekali, ya kan, akan menjadi sebuah bank data atau kumpulan data yang cukup banyak tadi disebut dengan database. Jadi bank data, database, atau dalam bahasa Indonesianya basis data itu sama. Berikutnya, database ini tersimpan dalam suatu tempat yang khusus ya. Kalau kita mau menyimpan sebuah arsip ya kan, itu kan harus ada tempat khususnya. Nah, database juga seperti kita memiliki arsip ya, kita simpan di tempat yang khusus dan aman. Jangan sampai data itu dengan mudah bisa rusak. Berikutnya, database juga memiliki ciri khas, dia dapat digunakan secara bersamaan. Jadi percuma kita punya database tapi hanya digunakan satu orang ya, atau dua orang khusus ya. Ya walaupun nanti memang di sisi hak akses itu kan bisa kita buat berbagai macam, namun tidak mungkin database itu hanya dibuka cukup satu orang. Biasanya melibatkan banyak orang. Misalkan data untuk penjualan, kita ingin menampilkan info penjualan ke manajer mungkin marketing, manajer produksi, atau mungkin direkturnya, seperti itu. Nah, kita kan bisa nge-share ke banyak orang ya kan, info tersebut dari sumbernya data tadi ya kan. Nah, ini ciri khas dari database, bisa digunakan secara bersamaan di waktu yang sama juga ya kan. Tergantung nanti si A, si B, si C ini dia punya hak aksesnya sebagai apa. Akan diberikan data yang sesuai dengan permintaan. Tentunya data yang sudah diolah, yang sudah bentuknya adalah sebuah informasi, sehingga dapat mudah untuk dibaca. Berikutnya, database dalam bentuk digital, teman-teman, itu memiliki penyimpanan biasanya dalam bentuk file. Jadi walaupun dia ada di komputer ya kan, itu sebenarnya dia tidak mungkin dia tidak punya tempat penyimpanannya ya. Karena komputer kita tahu media simpannya adalah sebuah hard disk atau sekarang mungkin SSD ya, seperti itu. Pasti ada 1-2 file di dalam hard disk tersebut yang menjadi bank data dari database kita, sehingga database kita sebenarnya disimpan ke dalam sebuah file khusus ya. Jadi tempat khusus ini dalam bentuk digital itu letaknya di file khusus. Berikutnya, database di bentuk digital ini juga tersimpan dalam database server ya. Jadi untuk bisa menangani banyak pengguna, banyak klien tadi, ada manajer marketing, produksi, dan sebagainya ya kan. Nah, mereka bisa ngakses bersama-sama karena database ini dikelola oleh sebuah database server. Ada mungkin MySQL server, ada Microsoft SQL server, ada PostgreSQL, ada MongoDB server,
banyak sekali yang bisa kita pilih database server ini. Namun jarang sekali aplikasi menggunakan banyak database server. Biasanya sebuah aplikasi yang dibuat itu sudah langsung dikhususkan menggunakan database, misalkan MySQL, database Oracle sebagaimana nanti bisa kita buat juga, ya kan. Nanti kita buat aplikasi database misalkan menggunakan database server MySQL. Berikutnya, karena dia melayani banyak pengguna, nah tentunya juga database saat ini dituntut untuk bisa diakses secara bersama-sama melalui jaringan komputer. Berikutnya, database ya, selain juga nanti memiliki fungsi khusus, yaitu menyediakan adanya informasi kapanpun, ya kan, dan dimanapun. Misalkan manajer membutuhkan info hasil penjualan hari ini, ya harus bisa memberikan data itu saat itu juga, jangan sampai ada delay seperti itu. Namun selain tadi, dia wajib menyediakan ketersediaan data tadi. Database juga punya banyak kewajiban. Yang pertama adalah database juga wajib dia di sisi keamanannya terjaga. Jadi jangan sampai kita punya database dengan mudah diolah oleh orang lain, diacak-acak, bahkan mungkin dimanipulasi. Itu jangan sampai. Yang kedua, database juga wajib dia memiliki konsistensi data. Jadi jangan sampai data tersimpan saat ini angkanya 100, besok berubah jadi 200, besoknya 300. Itu nggak boleh. Sehingga nanti bisa menjamin, ya kan, kepercayaan dari penggunanya. Jadi jangan sampai database itu dengan mudah diubah-ubah oleh orang lain. Berikutnya, validitas data. Jadi database juga harus bisa memilah-milah. Kalau data yang masuk itu tidak sesuai dengan penampungnya, ya kan, itu sebisa mungkin ada validasinya. Jangan sampai semuanya ditampung. Sebagai contoh, kita punya penampung di database itu berupa menampung data mahasiswa yang mencakup misalkan ada 3 field: nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Misalkan di bagian nama mahasiswa, ya kan, ya usahakan yang disimpan adalah data nama mahasiswa. Jangan sampai yang masuk ke situ malah data alamat orang tua mahasiswa, atau mungkin data telepon masuk ke data kolom tadi nama mahasiswa. Nah, itu nggak valid nanti. Silahkan nanti untuk disimpan di tempat yang sudah disediakan sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai salah penyimpanan. Berikutnya, database juga harus kapanpun bisa diakses, ya jelas. Kemudian dia juga bisa menjamin sistemnya atau data ini terjaga sampai kapanpun. Artinya, ya kan, kalau database kita mau digunakan kapanpun itu harus ready, oleh siapapun ready. Namun harus sesuai dengan tadi hak akses. Yang bisa masuk ke database haruslah dia orang-orang yang punya akses ke dalam database tersebut. Tidak boleh semua orang bisa masuk, ya kan? Karena itu juga mengancam tadi keamanan data kita. Jadi nggak aman data kita, kemudian data kita nggak konsisten, ya kan, bahkan mungkin orang dengan mudah bisa mengubah. Nah, makanya teman-teman, dalam kita memilih database server juga wajib kita meninjau sisi tadi keamanan dan sebagainya tadi. Oke, berikutnya teman-teman sekalian. Jadi dalam kita mengenal konsep database, ada juga konsep di dalamnya itu adalah database management system atau DBMS. DBMS ini, ya kan, menjadi sebuah konsep dasar MySQL server atau yang lainnya yang disebut dengan database server tadi itu, yang menjadi backbone atau mesinnya lah, mesin dari sebuah database. Jadi ketika pengguna punya aplikasi terhubung ke sistem kita, sistem database kita, haruslah dia bisa terhubung dengan mudah. Karena aplikasi yang dibangun oleh si programmer itu kan punya banyak bentuk, basisnya juga banyak, basis mobile, basis desktop, atau basis web, seperti itu. Banyak basis, kemudian tiap basis pun dia punya banyak bahasa. Nah, makanya sebuah DBMS server atau database server harus dengan mudah terhubung ke berbagai macam
bahasa pemrograman tadi. Makanya kita nanti akan mengenal dalam bahasa A untuk terhubung ke database membutuhkan driver database seperti ini. Bahasa yang lain beda lagi, bahasa yang lain beda lagi. Tapi pada intinya si aplikasi tadi itu yang penting bisa terhubung ke database, sehingga kalau sudah terhubung bisa melaksanakan atau mengolah database itu dengan mudah. Yang biasanya terangkum dari sistem ini menjadi 4 fungsi, ya kan? Yang antara lain fungsi create data, read data, update data, dan delete data. Jadi pembuatan atau menyimpan data pertama insert, kemudian membaca datanya. Setelah di insert bisa kita baca datanya, lalu kita ubah datanya di fungsi update. Kemudian kalau salah datanya bisa kita hapus data tersebut. Itu menjadi tugas dari DBMS, ya kan? Menyediakan banyak jalur-jalur biar semua aplikasi itu bisa terhubung. Berikutnya, DBMS dalam dia mengelola data di database itu menggunakan metode yang banyak di sini digunakan, yaitu metode relasi. Jadi ada sistem atau konsep relasi dalam database. Nanti database berisi banyak tabel, antar tabel bisa saling terhubung satu tabel dengan yang lainnya. Bahkan satu tabel bisa terhubung ke banyak tabel yang lain. Jadi hubungannya tidak hanya satu ke satu, bisa satu ke banyak juga. Sehingga nanti dalam konsep DBMS ini yang sudah menggunakan relasi akan berkembang menjadi yang namanya RDBMS, Relational Database Management System. Teman-teman, di sini ada satu kasus contoh ya. Ada himpunan pekerja. Jadi banyak pekerja sebuah perusahaan tergabung menjadi satu himpunan. Nah, kalau bentuknya objeknya itu fisik sebuah himpunan, kumpulan manusia, nah itu bisa kita databasekan. Kita bentuk dalam bentuk database, dalam bentuk metrik tabel. Jadi ada pertama, kalau kita buat dengan 3 field tabel tersebut, pertama menyimpan nomor induk pekerja atau karyawan ya. Nah, setiap orang kan dia punya nomor induk yang kemungkinan berbeda ya, nggak mungkin sama antara satu orang dengan yang lainnya. Berikutnya adalah field nama pekerja. Kita juga butuh menyimpan nomor induk dari pekerja ini, namanya siapa. Berikutnya kategori. Kategori bisa nanti memiliki arti mungkin jabatan. Jabatannya mungkin ada yang bagian cleaning service, staff di kantornya, atau mungkin manajer, bahkan mungkin direktur. Nah, kita bisa klasifikasikan dalam bentuk kategori. Berikutnya dari banyak tabel yang sudah kita nanti rancang ya. Kalau objeknya tadi adalah himpunan pekerja. Nah, tabel ini nanti bisa kita gabungkan menjadi satu, lalu masuk ke server RDBMS kita ya, sehingga nanti akan terkumpul di satu tempat yang tentunya aman. Lalu berikutnya saya ingin langsung skip ke sini. Jadi ya kan, kalau tadi kita kasusnya adalah data pekerja dengan 3 field ya kan, saat ini ada kasus yang lain. Kita punya tabel ya, sebuah kumpulan data yang punya banyak field atau kolom. Nah, dalam konsep RDBMS atau database ini ya, itu ada konsep yang namanya normalisasi. Jadi kita meminimalisasikan atau meminimalkan adanya redundansi data. Redundansi itu adalah pengulangan berulang-ulang, sehingga data kita nanti menjadi data yang tidak konsisten. Makanya dalam konsep normalisasi kita butuh memilah-milah, memecah tabel yang dia punya banyak kolom, itu kita pecah-pecah menjadi beberapa tabel. Sampai berapa tabel lagi ya kan, tergantung kasusnya, karena masing-masing kasus data atau contoh data itu bisa punya level yang berbeda-beda. Di sini kita contohkan satu tabel ya kan menjadi 3 tabel yang lain ya kan. Setelah kita split, kita pisah menjadi tabel 1, 2, 3 ini. Nah, ini adalah konsep dari normalisasi. Tujuannya apa, Pak? Pertama adalah mengurangi adanya kesalahan atau redundansi pengulangan data. Berikutnya adalah kita nanti mudah, walaupun terpisah tabelnya,
dengan konsep relasi bisa kita saling hubung-hubungkan gitu. Jadi ketika ada maintenance datanya lebih mudah, lebih enak. Oke, jelas ya. Berikutnya, untuk kita menggambarkan desain database, nah ada tool atau sebuah cara yang bisa kita gunakan, yaitu dengan tool yang disebut dengan diagram ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi kita bisa membuat desain database kita dengan diagram ERD ini ya. Jadi tabel pelanggan dia punya field apa saja kita tuliskan. Berikutnya ada tabel barang, dia punya field apa saja. Lalu antara barang dengan pelanggan bisa kita hubungkan nggak? Ternyata bisa, karena pelanggan juga butuh memesan barang, sehingga nanti bisa kita buat relasi bahwa pelanggan ini dia nanti punya hubungan ke tabel barang. Nah, inilah konsep dari relasi, diwujudkan atau divisualkan dalam bentuk diagram ERD. Ya, selanjutnya kita masuk di pembahasan web database. Jadi kita perlu mengulang lagi ya, apa itu web ya teman-teman sekalian. Dalam mata kuliah kita semester ini ya, itu fokus kita belajar mendevelop atau membangun aplikasi web. Nah, aplikasi web ini adalah basis dari salah satu basis pemrograman yang banyak peminatnya saat ini, karena memang kebutuhan di lapangan, di pasar tuh ini sangat bagus sekali, karena web ini bisa dijalankan multi platform dengan berbagai macam perangkat komputer. Kita bisa membuka aplikasi web ini. Oke, kita nanti bahas lagi yang berkaitan dengan web ya. Kelebihannya macam-macam kan, ada tadi multi platform, kemudian web ini dia terletak di sebuah server sehingga barang siapa komputer terhubung ke jaringan server tersebut bisa mengakses web kita. Bahkan kalau kita hubungkan server itu ke jaringan internet global, kita bisa membuka web kita tuh dari jaringan internet. Artinya apa? Pengguna dari aplikasi web ini bisa sangat banyak sekali ya kan? Karena kita tahu yang terhubung ke internet itu nggak cuma ratusan bahkan ribuan komputer, karena yang terhubung itu adalah miliaran komputer, sehingga ya web kita harus tangguh. Kalau yang akses banyak orang, harus mampu untuk melayani pengguna tersebut. Oke, kita skip aja nih. Oke, ini multi-tier dari aplikasi web. Jadi web ini melibatkan nanti ada sisi server side-nya, client side-nya, dan ada sisi back-end storage-nya yang nanti bentuknya adalah DBMS. Berikutnya ada bahasa yang sudah kita pelajari ya, adalah bahasa PHP ditambah dengan MySQL query ya kan, khususnya untuk MySQL database ini. Jadi dengan bahasa PHP ini kita nanti bisa membangun aplikasi web yang dinamis ya. PHP itu bahasa yang punya kelebihan dibanding HTML, CSS maupun JavaScript. Dia bisa terhubung ke database server ya. Dalam hal ini kita gunakan database MySQL. Sebagai contoh, ada script di sini sebelah kiri ya kan. Jadi kita bisa lihat antara bahasa PHP dengan bahasa HTML sebenarnya adalah bahasa yang bisa menyatu. Karena di sini kan skripnya jadi satu tapi punya dua bahasa yang berbeda. Yang atas sama bawah ini bahasa HTML, yang tengah adalah bahasa PHP. Hasil tampilannya seperti ini. Hello World. Ya. Ini enggak ada masalah, teman-teman sudah semuanya mahir. Berikutnya, PHP ini ya kan teman-teman, ketika dia dijalankan membutuhkan server yang berupa web server untuk mengolah bahasa tersebut, karena PHP adalah bahasa yang dia bersifat server side. Nah, PHP dijalankan di server kemudian diolah, hasil tampilan ini yang kita bisa tampilkan di browser sebenarnya adalah hasil render dari bahasa tersebut. Jadi yang dikirimkan dari server ke komputer pengguna atau pengakses aplikasi kita itu dalam bentuk HTML, hasil output render dari bahasa PHP. Jadi sudah bukan bahasa PHP murni karena sudah hasil rendernya. Artinya bentuknya beda namun tampilannya sama. Oke, jelas ya untuk PHP ya. Berikutnya kita masuk di yang namanya MySQL. Jadi MySQL ini teman-teman sudah saya sampaikan di awal atau dari tadi sudah saya ulang-ulang terus.
bahwa database server dia sangat banyak sekali jenisnya atau vendornya. Ada MySQL Server, ada PostgreSQL, ada Oracle DB, ada Microsoft SQL Server, ada MongoDB, dan banyak yang lainnya kan. Salah satunya MySQL ini yang akan kita pilih dan kita gunakan dalam kita develop aplikasi web yang dinamis. Kita menggunakan database MySQL Server. Nah, MySQL ini dia pertama, kenapa kita pilih? Dia database server yang open source, jadi kita bisa menggunakan dia tanpa adanya lisensi, jadi nggak perlu bayar-bayar, sehingga nanti dalam kita bikin aplikasi ya lebih fleksibel gitu. Bahkan kita nanti bisa mengcustom banyak konfigurasi dari MySQL ini kan, dia bersifat open source. Berikutnya, dia walaupun open source gratis, ternyata punya kemampuan yang luar biasa. Dia punya performa yang bagus ketika menangani data yang besar, jadi tidak ada alasan MySQL itu gagal menyimpan data yang besar, karena dari pengalaman yang sudah dilakukan sama teman-teman yang lain, developer yang lain, ternyata MySQL bisa menangani data yang punya skala sangat besar. Berikutnya, MySQL punya standar, yaitu adalah standar SQL. Jadi query-nya yang digunakan itu sebenarnya sama dengan yang digunakan oleh Microsoft SQL Server, dengan PostgreSQL itu sama, mirip. Namun dia dikemas oleh vendornya ya dengan nama MySQL. Nah, jadi standar structure query language ini ya kan adalah standar query yang nanti bisa kita gunakan dalam kita mengelola database kita. MySQL query. Baik, jadi ada beberapa langkah teman-teman yang bisa kita lakukan ya ketika kita ingin menghubungkan antara aplikasi kita, dalam hal ini adalah aplikasi web, dengan bahasa PHP dengan MySQL database. Yang pertama yang dilakukan oleh aplikasi kita, yang pertama adalah membuka koneksi. Jadi setelah terbuka koneksi ya kan antara PHP dengan MySQL ini, barulah kita bisa melakukan tadi banyak fungsi dari database ya, query-nya. Ada tadi create, read, update, sama delete. Nah, berikutnya setelah terbuka kita bisa memilih database mana yang ingin kita ambil atau buka. Karena dalam sebuah database server, beberapa server database itu dia punya banyak database yang lain ya. Jadi tidak tunggal. Jadi yang kita ingin gunakan dalam aplikasi kita cukup satu database. Namun database ini tersimpan ke dalam database server. Di dalam database server tidak hanya cuma ada database kita, kemungkinan ada database dari aplikasi yang lain ya kan. Jumlahnya pun bisa banyak sekali. Saya punya pengalaman ya, dalam satu database server itu bisa berisi banyak puluhan, bahkan berisi ratusan database dari berbagai macam aplikasi. Berikutnya, setelah memilih database-nya, kita sudah bisa nih mengirim perintah untuk mengakses datanya, membaca, menulis, mengubah, bahkan menghapus. Ya, dengan tadi perintah bentuknya standar query yang namanya SQL ya, Structure Query Language. Yang secara detailnya sudah teman-teman dapatkan di kuliah database ya. Ada manipulasi DDL, lalu DML-nya, banyak sekali detailnya dari query ini. Berikutnya, setelah teman-teman melakukan tadi ya pengolahan dari database di data kita di database ini, kita bisa melakukan akses data yang sudah kita olah ya kan. Kita sudah mengedit, menghapus ya kan. Hasil terakhir bisa kita baca ya kan. Sehingga nanti bisa ditampilkan ke pengguna. Berikutnya, setelah proses dari awal itu dilakukan, kita ingin menyelesaikan hubungan atau koneksi antara aplikasi dengan database ya, kita butuh mengakhiri koneksi dengan database server, karena kalau nggak kita akhiri ya akan ada koneksi yang terus menerus, sehingga nanti memberatkan di sisi aplikasi maupun di sisi database server kita, sehingga nanti ada script khusus untuk mengakhiri koneksi dari PHP ke MySQL. Oke teman-teman, selanjutnya ada beberapa contoh nih script ya dalam kita mengakses MySQL server ya kan. Diawali dari tadi membuka koneksi ya. Untuk membuka koneksi kita menggunakan di sini menggunakan driver MySQL ya. Dia membutuhkan parameter pertama adalah server database-nya, kemudian pengguna atau user database-nya,
password database. Terakhir adalah database mana yang mau diambil. Tadi yang sudah saya sampaikan, di dalam database server bisa ada ratusan database. Nah, kita diminta untuk mengambil salah satu yang ingin kita buka koneksinya. Berikutnya contoh ini query untuk mengakses sebuah tabel di dalam database. Jadi database server itu memiliki banyak database. Database bisa juga berisi banyak tabel ya. Tabelnya nggak cuma satu, banyak sekali. Nah, ini contoh query membaca data menggunakan select bintang from tabel karyawan. Lalu jangan lupa di sini memasukkan variabel koneksi tadi. Berikutnya ini contoh query juga ya untuk mengambil atau membaca data, namun ada contoh untuk menampilkan query-nya di aplikasi. Ini menggunakan bahasa PHP, jadi setelah kita melakukan atau jalankan perintah query ini select bintang from tabel karyawan, nah ada perintah untuk memasukkan hasil query ini ke dalam sebuah objek yang berbentuk array, dan nanti kita bisa mengurai array ini atau mengambil data di array ini kan menggunakan perulangan while nih. While variable row mengambil data array-nya dari hasil query begitu, yang akan menampilkan nanti ada nomor induk karyawan, nama karyawan, usia karyawan, dan nanti ada alamat dan juga kode pos alamat karyawan. Terakhir teman-teman ya, di materi video ini yang saya sampaikan adalah bagaimana mengakhiri koneksi antara aplikasi web kita dengan database ya. Jadi antara PHP dengan MySQL. Ada satu script di PHP cukup singkat ya, cukup menggunakan script mysqli_close dalam kurung variabel koneksi database. Sudah, satu baris ini cukup untuk memutus atau mengakhiri koneksi dengan database server. Baik teman-teman, saya kira materi tentang web database atau hubungan database dengan web saya kira sudah saya sampaikan ya, cukup lengkap di video ini. Tapi tentunya kalau masih ada yang kurang, itu jelas ya, silahkan bisa explore lagi di berbagai macam referensi, sumber-sumber yang online banyak. Kalau mau cari buku pun banyak teman-teman sekalian. Oke, saya kira untuk materi ini cukup, saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya, perhatiannya.